Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita sampai di kitab 2 Korintus pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Saya memberikan tema dengan yang tadi di-sharingkan oleh Perry untuk tabah supaya berkenan bagi Tuhan. Di sekolah teologi hampir tamat, tapi seperti baru permulaan kita menyatakan apa yang ada di dalam hidup kita, diri kita. Mungkin kita mengira hampir selesai dari sekolah teologi, kita naik level, tetapi sesungguhnya dari awal dari langkah kita. Ini keadaan yang sering ada pada kita, yang tapi berbeda dengan yang dulu. Sebab kalau dulu kita tidak tahu kalau kita dibutakan dan tidak tahu yang kenyataan dalam kita, dan perbedaan dari kita sekarang tahu akan kenyataan kita sendiri dan mengenal akan diri sendiri yang sesungguhnya. Ini adalah langkah pertama dalam untuk bertumbuh dewasa. Jadi bukan satu hal yang roman, baru kita mulai dari langkah pertama kita, dari dasar untuk mengenal diri sendiri. Kita mulai dari langkah untuk mengawali setiap langkah kita. Jadi kuliah di teologi itu ada pentingnya. Dulu saya tidak bisa untuk mengenal diri saya sendiri. Kalau bertemu atau bertubruk dengan kenyataan saya, maka saya tidak mengaku atau menghindar dari kenyataan seperti kamu mengatakan orang lain. Tetapi kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, inilah kasih Kristus yang sempurna di dalam kita. Menerima kenyataan diri, sebab Tuhan demikian juga menerima kita. Hanya kita tidak mengenal diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri, tetapi masih mengira mengasihi diri kita sendiri, kita bisa menerima sebab Tuhan terlebih dahulu yang telah menerima kita. Kita sampai di 5. Ini adalah terusan dari pasal keempat. Di depan dikatakan Paulus mengaku bahwa dia adalah bejana. Paulus mengaku dirinya sendiri sebagai bejana. Pada masa itu dia di Efesus mengalami satu penderitaan besar, jadi dia memperbaiki jadwal waktu perjalanan di Korintus. Efesus di Asia Kecil yang sekarang di Turki. Korintus di Akaya, yaitu hari ini adalah Yunani. Dalam perubahan perjalanan ini membuat lebih lagi orang salah paham terhadapnya. Jadi sebelum dia menulis 2 Korintus ini, masih ada satu surat yang diberikan kepada jemaat Korintus. Untuk menyatakan hal itu, perkara ini, tetapi pada saat dia tahu para saudara-saudara yang tidak mau bertobat akhirnya bersedia bertobat, jadi dia tidak perlu membawa keadaan untuk
menghukum gereja, bahkan nada bicaranya juga lemah lembut. Bahkan ia berkata dia sangat sedih, dia bersedih hati karena karena saudara menyalahkan diri sendiri sehingga mendapat celah bagi musuh untuk melemahkan dia. Jadi Asia menghadapi penderitaan yang besar. Dia mengatakan dirinya sebagai bejana yang lemah, dikelilingi oleh musuh-musuhnya, tapi sekarang jelas dia tidak lagi dibelenggu. Di dalam hatinya menderita tapi sekarang dia melihat dirinya tidak lagi kecewa. Dia menghadapi penganiayaan, penderitaan, tetapi dia tidak melihat ia ditinggalkan oleh Tuhan. Dia dipukul sampai jatuh, tetapi dia tidak tawar hati. Dia sering-sering melihat akan kematian Kristus, sehingga tubuh Kristus terus bergerak di dalamnya. Ini membuat Paulus membawa perubahan yang besar dalam hidupnya. Dan perubahan ini agar dia tetap berusaha supaya berkenan bagi Tuhan. Ayat 1 sampai 5 kita lihat pengharapan akan tubuh yang kekal. Jelas di tubuhnya Paulus melihat akan pengorbanan Kristus. Di pengalaman di Korintus, dia bersedia untuk memberikan dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya sendiri seperti Kristus yang mengalami kematian, dan juga dengan demikian dia mengalami kebangkitan Kristus. Sehingga di sini dia berkata, jika kemahku dibongkar, kemah tempat kediaman yang di bumi, yaitu tubuhnya, dia pasti mendapatkan tempat kediaman yang kekal yang disediakan oleh Allah. Kalau dikatakan kalau kemah di bumi ini dia mengeluh, maka dia merindukan mengenakan tempat kediaman surgawi. Jadi Paulus berkata, memang aku tidak bersedia untuk melepaskan yang lama, sebab manusia tidak bisa untuk menanggalkan yang lama, tetapi kita belajar untuk saling beradaptasi, yaitu tubuh, jiwa, raga kita, tiga menjadi satu. Tubuh, jiwa, dan roh menjadi satu. Kita tidak mungkin hanya berhidup dalam tubuh kita, tetapi di sini atas pendirian tubuh Paulus tidak mengeluh, sebab Paulus ingin kita merindukan kemuliaan yang kekal. Dan bagaimana dia tahu agar dapat mendapatkannya? Terlebih dahulu Paulus dia pertama telah memiliki, sebab dia telah mendapatkan tanda ini. Tahukah apa kamu tandanya? Itu Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menggerakkan kebangkitan dan telah berangkat menuju perjalanan tubuh yang kekal. Jadi Paulus berkata, aku di tengah-tengah ini, kalau aku
kamu ingin menyuruh aku mati, aku pun bersedia, tetapi aku harus tetap hidup agar berkenan bagi Tuhan. Di masa hidupku, aku mau hidup untuk Tuhan. Di poin kedua ayat 6 sampai 10, Paulus ketetapannya untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Kita setiap orang juga harus untuk bagi Tuhan berkenan. Kita ini cuma hidup berkenan bagi tubuh kita. Kalau ada emosi, kita marah, kalau kita lapar, mencari makanan, merasa tidak adil, kita mengeluh, sungguh kita tidak memelihara kehendak Tuhan. Kita hanya memelihara perasaan tubuh kita. Paulus berkata, hal ini harus berlalu, sebab saya mempunyai ketetapan yang baru dan arah yang baru, yaitu agar berkenan bagi Tuhan. Di ayat ini 2 kali ia berkata, ia tetap tabah. Dia tidak takut, bahkan mati pun dia telah alami. Tidak ada lagi yang perlu ia takuti. Kalau aku masih hidup dalam tubuhku, maka aku terpisah dari Tuhanku, bukan dengan hubungan yang erat. Tapi kita tidak bisa untuk tidak mengurus tubuh kita, bukan? Kamu harus memelihara tubuh, ya, tetapi dia bukan Tuhan kita. Hanya Tuhan menjadi Tuhan kita. Dan bejana ini akan diremukkan. Tapi di dalam bejana ini ada yang berharga. Yang hidup inilah yang berharga. Jadi Paulus berkata, aku tidak lagi akan hidup dalam apa yang aku lihat, tetapi aku telah melihat kenyataan dalam Tuhan, dan sebagai hidup dengan kenyataan dan tabah, dan jadi hidup untuk berkenan bagi Tuhan, baik dalam maupun luar, supaya berkenan baginya. Paulus hidup supaya berkenan bagi Allah, tidak mengutamakan keuntungan sendiri atau kerugian diri sendiri atau perasaan dan emosional sendiri. Ini hal yang sulit. Kamu memarahi aku, bagaimana aku tidak dapat merasakannya? Kamu menganiakan aku, bagaimana aku menganggap ini tidak pernah terjadi? Reaksi dari tubuhku tidak perlu akan mendapat persetujuan dari akal kita. Kita tidak perlu memikir terlebih dahulu baru melakukan, oh ini yang baik, dengan demikian itu yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan demikian, mungkin di dalam saat kita doa puasa kita sangat punya pengalaman menghadapi kuli-kulu terhadap tubuh kita. Aku tahu kamu lapar, aku tahu kamu keperluanmu, tetapi aku perlu untuk berkenan bagi Tuhan. Ayat 10 dikatakan, kita harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tapi ini bukan tata pengadilan penghakiman Kristus tapi semua harus menerima penghakiman baik. Bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak menerima Tuhan, tapi kita semua harus menghadapi tata pengadilan Kristus. Tetapi pengadilan ini adalah pengadilan kasih. Jadi setiap orang harus memperoleh apa yang patut diterimanya. Ayat di poin yang ketiga, ayat 11 sampai 4.
Di kitab Korintus, Paulus menyatakan kehidupannya. Ayat 11 dikatakan, kita berusaha di sini untuk dinyatakan di hadapan Tuhan, dan juga untuk bisa kita menunjukkan akan kenyataan dalam hidup kita dan hati kita. Ini menghadapi jemaat Korintus, mungkin mereka menghadapi karena Paulus apa yang dibicarakan tidak sesuai apa yang dia lakukan. Dan Paulus dia orang yang bagaimana dia tahu akan dirinya sendiri, tetapi bagaimana orang lain melihat dia. Saya merasa orang akan mengatakan orang sendiri orang yang menggosipkan orang sesungguhnya mengatakan dirinya sendiri. Kita setiap orang kita harus mengoreksi diri kita sendiri untuk mengenal diri kita sendiri. Kita mengira permasalahan dari orang lain, atau permasalahan di mata saya besar-besarkan, atau saya terlalu berpikiran negatif sehingga sedikit perkara yang salah dibesar-besarkan. Mungkin karena tidak yang mungkin dia bukan hal yang tidak baik, tetapi karena pikiran yang negatif dalam hati menjadikan perkara yang dibesar-besarkan. Jadi jemaat Korintus bagaimana melihat dia, walaupun di situ menjadikan perpecahan beberapa golongan, tapi Paulus tidak menyerahkan dirinya terhadap akan keputusan mereka. Orang lain bagaimana melihat atau mengatakan dia itu punya kebebasan. Orang yang mengatakannya itu belum tentu itu yang kenyataan atau kebenaran. Jadi kita harus mengoreksi diri kita sendiri waktu kita mengatakan orang lain. Mungkin kita mengatakan diri kita sendiri untuk mewakili perkara orang lain. Sesungguhnya itu adalah konsep diri kita sendiri. Tapi Paulus dia dapat menerima. Jadi karena itu dia sangat bersedia akan jemaat di Korintus. Jadi dia merasa juga tidak ada sesuatu yang untuk memegahkan dirinya, tetapi dia harus menyatakan dirinya. Paulus dia bisa seperti orang gila bagi Tuhan. Ada kalanya kita juga bisa gila, tetapi kita gila juga bisa untuk tidak memperdulikan yang lain. Tapi Paulus di sini dikatakan yang dilakukan untuk dirimu, yang dilakukan semua untuk kebaikan jemaat, untuk kebaikan jemaat Korintus, dia demi untuk kebaikan orang lain. Kita melihat Paulus mempunyai yang sangat kehidupan rohaninya yang sangat seimbang. Dia tidak memegahkan diri, dan dia tetap berusaha untuk menguasai dirinya bagi Tuhan. Kita lihat orang-orang yang egois, bahkan keegoisan perahan lenyap. Dia tidak memperhitungkan kemegahan orang lain, bahkan menghadapi pendirian diri sendiri. Yang dia hadapi, dia bisa untuk memuji diri sendiri.
sebab kasih Kristus yang menguasai kami, dan karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. Ini semua orang kalau belum menghadapi hampir kematian, kita tidak dapat memahami kenyataan Kristus yang mati untuk diri kita. Pada saat sendiri harus menghadapi kematian, maka segala itu menjadi nyata dan hidup. Kristus hidup bagi saya. Maka Paulus berkata, aku bisa memberikan segalanya bagi Tuhan. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup dalam dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya merasa ini sangatlah semarak bagi saya, hidup untuk Tuhan. Sebab Dia tidak lagi untuk memperhitungkan hidup atau mati. Dia cuma satu arah, yaitu berkenan bagi Tuhan dan hidup bagi Tuhan yang bangkit. Dia mengalami hidup kebangkitan. Oleh karena itu ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalian sudah sangat kenal akan hafat ayat ini, tapi kalau kalian letakkan dalam situasi di Korintus, kamu lebih lagi mengapa disebut ciptaan baru? Sebab ini mereka menghadapi kematian yang dikelilingi oleh musuh, telah dipukul kalah. Mereka menghadapi kegelapan dalam maut, tetapi di dalam mereka ada terang kebangkitan Tuhan. Jadi dia bisa berkata yang lama sudah berlalu. Yang orang megahkan kedagingan atau kemuliaan atau yang dia dapat semuanya di dalam Kristus merasa sudah berlalu. Dia telah hidup kembali bersama Tuhan melewati hari demi hari. Kemudian di poin yang kelima, Tuhan percayakan bagi kita untuk pelayan perdamaian. Di sini Paulus tidak memegahkan diri. Lihat betapa bangganya aku. Dulu saya tidak. Paulus tidak membanggakan itu, tetapi yang dikatakan Paulus agar berkenan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu mempercayakan pelayanan perdamaian. Kalau ada orang menyerang Paulus, tapi ketetapannya untuk berdamai dengan mereka, dan di jemaat mereka ada hal yang di antara mereka mungkin harus dihukum, tetapi Paulus memilih untuk berdamai dengan mereka, sebab Tuhan pun demikian. Dia tidak menghukum tetapi membenarkan. Di sini membenarkan ada intinya bukan dengan sia-sia menjatuhkan bahwa kamu tidak bersalah. Bukan, ini adalah perkataan dalam pengadilan. Harusnya penghakiman itu untuk mengadili, tetapi dia tidak melakukan hal itu, sebab di dalam Kristus dia tidak lagi mengadili jemaat-jemaat Korintus yang rusak. Tapi Paulus telah menerangkan kebenaran, dan jemaat pun melakukan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Orang-orang yang teladan orang demikian, yaitu dengan kasih. Dan juga ini yang ingin Paulus lakukan, yaitu berdamai dengan sesama, agar kehendak Tuhan digenapi di dunia ini. Dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas dunia ini,
yaitu berdamai dengan segala sesuatunya, berdamai dengan Dia. Sesungguhnya saya pun orang yang memperhitungkan, dan saya pun sangat peduli, apalagi pada saat saya merasa disalahpahami, saya disalahkan atau saya disalahpahami, saya merasa pihak lain menyakiti saya. Sesungguhnya perasaan ini di hadapan Allah itu sangat nyata, dan satu lagi yang sulit untuk diterima, yaitu acuh tak acuh terhadap saya. Di dunia ini seperti mengira tidak ada Allah, mengira tidak ada Allah. Sesungguhnya dunia ini diciptakan oleh Allah, dan setiap hidup adalah pemberian dari Allah. Tetapi dunia yang acuh tidak acuh terhadap Allah membuat Allah merasa yang bersusah hati. Yang tidak peduli kepadanya bukan hanya berdosa, bersalah kepadanya, tapi Tuhan punya ketetapan seperti Paulus agar dunia berdamai dengan Dia. Sebab Allah mendamaikan dunia dalam dirinya oleh Kristus. Allah lewat Kristus yang diam di tengah-tengah manusia. Kristus yang sebagai manusia disalibkan untuk menanggung dosa-dosa manusia yang tidak sanggup ditanggungnya sendiri. Yesus yang menanggungnya bagi kita yang disalibnya. Ini adalah ketetapan Allah di dalam Kristus agar dunia berdamai dengan Allah oleh Kristus. Paulus menjadi rasul bagi bangsa asing agar bangsa-bangsa untuk berdamai dengan Allah oleh Kristus, dan juga agar orang-orang Yahudi yang berpegang orang pada Yudaisme juga berdamai dengan Allah oleh Kristus. Baik orang Yahudi, baik orang bangsa asing berdamai dengan Allah, dan Kristus bagaimana melakukan hal ini, yaitu Allah harus menjadi manusia, diam di tengah-tengah manusia. Ini yang juga dilakukan oleh Paulus yang diam di tengah-tengah manusia di jemaat Korintus, di tengah-tengah orang yang bersalah padanya, yang meremehkan dia, yang menyalahkan dia atau membelokkan dia, tetapi Paulus bersedia untuk berdamai dengan mereka. Ini yaitu yang ditentukan ketetapan dari Paulus untuk mendamaikan dalam Kristus. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perkataan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus, dia rasul yang meminta untuk didamaikan dengan Allah. Dia tidak memperhitung lagi, dan juga dia tidak menghakimi dengan penampilan seseorang, baik penampilan atau cara berkata. Hal itu tidak bisa lagi untuk menyakiti aku. Atau menghindar dari orang-orang ini. Paulus segenap hati, segenap jiwa untuk menjadi rasul yang mendamaikan sesama. Ayat 19-20 saya bacakan kembali. Ini dalam Kristologi, satu ayat adalah sangat
dasar dari kristologi yang sering kita sebut di sini, yaitu Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pemberitaan perdamaian itu kepada kami. Ayat 20 mengulangi ayat 19. Kita sebagai pelayan Kristus, ayat 19 mengulangi ayat 18. Sebab oleh Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan perdamaian itu kepada kami. Semuanya berasal dari Allah. Oleh karena Kristus, kita didamaikan dengannya. Allah di dalam Kristus, agar orang dunia dengan Dia didamaikan. Ini arah dalam hidup Paulus, dan saya merasa kita pun punya arah yang demikian. Pada saat kita bersedia diri kita diperbaharui, kalau kita bersedia untuk tidak disusahkan, disakiti, kalau kita tidak bersedia, maka kita tidak bisa menjadi pelayan untuk membawa perdamaian ini. Kita melihat Kristus sebagai pendamai. Dia bisa merangkul dunia yang tidak sempurna, dunia yang acuh tidak acuh, dunia yang menyakiti orang, tetapi ketetapan Kristus untuk melaksanakan kehendak Allah, berdamai dengan dunia dan mengorbankan dirinya sendiri. Dan Paulus berkata, sekarang aku hidup dalam kehidupan kebangkitan Kristus. Dia tidak memperhitungkan lagi kesalahpahaman dari jemaat gereja Korintus bagaimana menyakiti dia. Saya merasa kata-kata Paulus ini berbicara kepada jemaat kita, gereja kita. Kita harus menanggalkan yang lama dan kita harus menggenakan yang surgawi. Roh Kudus sebagai tanda bagi kita. Bagaimanapun penilaian orang terhadap kita, sesungguhnya itu tidak lagi penting. Yang lama telah berlalu dan yang lama telah menjadi baru di dalam Kristus, menjadi rasul yang mendamaikan. Mari kita menyembah Tuhan. Terlebih dahulu untuk pendoa keliling. Mereka mau mengurapi para tim pendoa keliling. Bersama kita juga mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami di dalam Kristus sebagai pelayanan yang Tuhan, Engkau mengurapi mereka. Mereka memberitakan Injil.
iman, berkata-kata, berpegang pinggang pada kebenaran, di mana mereka berada membawa berita kedamaian ini. Pakai mereka setiap orang, berkati mereka, urapi mereka setiap langkah. Tuhan kami hari ini adalah bejana Engkau memilih kami dari tempat yang sangat titik terendah. Engkau memilih kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu. Engkau mencari kami, menemukan kami, kamu dalam dan meletakkan kami dalam keluarga-Mu sebagai Kristus, dan juga Engkau memberi Roh Kudus kepada kami sehingga di dalam hidup kami ada roh yang hidup dan pengharapan yang baru. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara semua kita bersama bagaimana kamu mendapat keselamatan, memuji Tuhan. Kamu untuk kekuatan dari Roh Kudus dan kuasa kebangkitan Tuhan, kita bersyukur. Mari kita bersama bersyukur. Tuhan, syarab
Tuhan aku bersyukur pada bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat aku merenungkan kembali saat aku mengalami kasih-Mu, aku menghadapi perubahan besar dalam hidupku dan mengalami apa doa-doa yang Engkau genapi. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Tuhan, aku berterima pada saat aku semua sesuatu ada di dalam aku merasa aku bisa mengendalikan, tetapi Engkau memberitahukan banyak hal bukan seperti yang aku rencanakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku mengalami agar aku tahu aku ketidakmampuan aku, sehingga aku mengenalmu dengan kasih karunia-Mu Tuhan, bisa melalui ketidaksanggupan. Tuhan, aku memuji Engkau dari yang gelap membawa kami keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata di dalam Kristus kami ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Dulu apa yang saya alami, baik tekanan, penderitaan, dan hari ini Kau berkata telah diperbaharui. Terima kasih Tuhan, sehingga hidupku diperbaharui. Terima kasih Tuhan, kami berdamai dengan Tuhan dan kami juga berdamai dengan orang, sehingga kami telah mengalami dengan Tuhan. Ayat 17-18 dikatakan, Tuhan hendak mempercayakan pelayanan perdamaian ini kepada kita. Kita bisa berbagi kalau di arena 22 orang, atau di arena kita bisa merenungkan adakah orang atau dengan siapa kamu belum bisa pertama. Kita berdoa, kita mau dan juga kita berdoa agar kita bisa untuk berdamai dengan orang lain dan telah mempercayai pelayanan yang di perdamaian. Mungkin di antara kita mungkin seperti kita disalahpahami atau kita ditertekan. Hari Tuhan, agar apa yang tersembunyi dalam hati kita dikeluarkan, agar jangan menjadi beban bagi kita. Mungkin kamu disalahpahami atau kamu tersangka, atau kita bisa untuk berbagi, kita sharingkan, atau kita yang di online kita renungkan hal ini, kita kemudian kita bawa dalam doa.
求你来帮助我们，无论是在事工上，我们积极热心，但我们对于事情的看法不一样，求主来帮助我们。我们在牧养上，我们与组员、与组长之间有摩擦、有碰撞，求主来帮助我们。在家庭、家族里面，我们与我们的亲人意见不合，有许多事情冷战、热战，就要求你来帮助我们，就要我们定义要成为一个和好的人。因为主，你透过今天的话语来鼓励我们，要在你的里面支取那个和好的职分。谢谢主，你来垂听我们的祷告。我们肉体不行，但我们知道我们需要的是你的带领。谢谢主，来垂听我们的祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。弟兄姊妹，我哋一齊去祈禱。Saudara teman, tadi kita berbagi, kita berdoa, kita juga di sini untuk berkomitmen dulu di masa kita disalahpahami. Semua itu sepertinya belum bisa lepas dari hidup kita. Sekarang kita lepas, kita serahkan bagi Tuhan, dan kita nyatakan yang lama telah berlalu dan yang lama sudah berlalu, dan kita sudah sesungguhnya yang baru sudah datang, dan hubungan kita juga harus menjadi yang baru di dalam Tuhan. Kita harus dalam kehendak Tuhan, kita hidup berkenan bagi Tuhan. Kita lakukan langkah profetik. Tadi mengatakan tentang hubungan yang kita harus melepaskan kita yang lama. Kita harus menanggalkan coba kita yang lama. Tadi kita katakan hari ini juga menerangkan tentang kemah seperti hidup kita yang lama kita lepaskan, dan kemudian kita menggunakan jubah yang baru, jubah Kristus yang mempunyai kuasa kebangkitan Kristus, dan kita berdoa agar hidup kita berkenan bagi Allah, dan juga sebagai pelayanan perdamaian. Dan kita berdoa, Tuhan, aku bersedia bagi dirimu, dan aku juga bersedia, Tuhan, agar aku menguasai diri demi pelayananmu, Tuhan, agar kami tidak menguasai diri kami. Hal itu adalah pelayanan bagimu, Tuhan. Saudara semua, kita yang lama, kita mohon Roh Kudus dan kemah kita yang perlahan kita lepaskan. Waktu kamu berdoa pada Tuhan dan berkata pada Tuhan, yang manusia lama kami tanggalkan. Kami yang lama banyak menggerutu, yang berpegang pada dunia, orang lama kami yang disakitan, keegoan kami, semua ini Tuhan kami tidak mau. Kami tanggalkan jubah kami yang lama, kemah kami yang lama, kemah di milik bumi ini, pikiran kami, Tuhan. Dan saat ini kami dengan berani datang di hadapan Engkau. Kami mau menerima kuasa kebangkitan-Mu, kiranya Roh Kudus memenuhi kami. Kita bersama menerima jubah yang baru, kita pakai di atas kita dan berkata pada Tuhan, Tuhan, kami harus menjadi manusia ciptaan baru, mempunyai rupa Kristus, sifat Kristus, dan kekuatan Roh Kudus ada di dalam kami. Tuhan, jubah yang baru, dan Engkau pakai di kami, dan katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggalkan kami manusia yang lama kami, dan Engkau memberikan yang baru, yang membawa kekuatan yang ada kuasa
kebangkitan dan kekuatan dari Roh Kudus, dan seumur kami mau hidup berkenan bagimu, dan juga kami bersedia menjadi pelayanan perdamaian, dan juga kami orang-orang yang mau hidup rukun dan juga membawa bersama orang-orang untuk berdamai dengan Allah. Mari kita berdoa agar diri hidup kita agar hidup rukun dengan orang lain, dan juga membawa orang-orang untuk membawa dunia ini untuk damai dengan Allah, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus di dalam kita. Kita berikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah, dan juga kita berdoa untuk membawa orang lain untuk didamaikan dengan Allah. Tuhan, seumur hidup kami mau berkenan bagi Engkau, dan kami hidup bagi Engkau, dan juga mendapatkan pelayanan perdamaian ini, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami seumur hidup kami hidup bagimu, dan segala hal yang berkenan bagimu kami lakukan. Yang tidak berkenan pun kami pun tidak melakukan. Tuhan, kami muji Engkau. Kami membawa pelayanan perdamaian ini, kita berdoa kita, dan minggu ini ada baptisan di pantai. Di sini di pelayanan baptisan pantai ini agar orang melihat kemuliaan Tuhan, dan kita berdoa bagi orang-orang yang telah yang mau dibaptis, dan juga para tamu-tamu yang datang lewat pelayanan kita. Itu doa profetik agar mereka percaya langsung dan juga dibaptiskan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan dengan Roh-Mu menjamah mereka, dan Kau tambahkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Beri sukacita pengharapan memenuhi di baptisan pantai ini, Tuhan, dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Amin. Dan juga para baik pekerja gereja atau staf gereja, mohon perlindungan Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, pada saat kami bersatu hati berdoa untuk baptisan pantai ini, Tuhan, dalam nama-Mu kami deklarasikan Engkau telah mendengar, dan Engkau cuaca menghasilkan bagi kami dan orang-orang yang kami undang, satu pun tidak ada yang gagal, bahkan mereka pun yang kami undang, yang mereka datang, dan
mereka masuk di dalam milik-Mu. Kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu oleh karena Kristus, dengan berani di masa hidupmu. Apapun kamu tidak takut, kamu hanya takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu di semasa hidupmu. Hidup bagi Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan dan berkenan bagi Allah, baik yang dipikir, yang diucapkan atau yang dikerjakan di dalam hidupmu, bukan kamu untuk keinginanmu, tetapi untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di masa hidupmu kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dan sebelum kamu berdamai dengan orang lain, terlebih dahulu berdamai dengan diri sendiri. Banyak di antara kita tidak suka pada dirinya sendiri, benci pada diri sendiri, dan tidak dapat menerima diri sendiri. Bahkan kamu akan marah, kamu menolak, bahkan menghina diri sendiri. Jadi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dari mengasihi diri sendiri, menghargai diri sendiri, memastikan diri sendiri, dan memuji diri sendiri, dan maka baru demikian kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Maka kamu bisa menerima kelemahan orang lain. Dalam nama Yesus memberkatimu semasa hidupmu, dimanapun kamu berada, kamu berdamai, bahkan kamu menjadi pelayan perdamaian, sebab ini telah dipercayakan Tuhan kepadamu. Di dalam hidupmu dipencari dengan kelemah lembutan, kesabaran, kasih yang dari Allah. Di mana kamu berada, di situ ada damai sejahtera kasih Allah, dan dimanapun ada, di situ ada perimanan Allah dan memaafkan. Kamu orang yang menginjilkan, orang-orang yang bersatu dengan berkait, connect dengan sesama dan juga dengan Allah. Dan dalam memberkatimu seperti Paulus, seperti yang dikatakan Paulus, kita adalah imamat yang rajani. Kita menjadi perantara di antara manusia dengan Allah. Di mana kamu berada, membawa perantara kasih Allah, jembatan kasih Allah. Dan oleh karena setiap yang kamu kenal, orang-orang yang kamu doakan sampai di dalam tahta kasih dan Allah, dan yang kamu doakan sampai pada Allah sendiri dan mendengar. Kamu adalah saluran di dalam sesama dengan Allah, di dalam seumur panjang umur. Dengan demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.